Salam sejahtera saudara kekasih Tuhan. Mari pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mengendalikan Lidah. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19 berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan kami ingin menyerahkan saat kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan perkataan adalah bayangan hati orang. Pepatah ini memang benar bahwa perkataan adalah wujud nyata dari karakter seseorang. Dengan mendengar tentang apa yang dikatakan, kita dapat mengetahui karakter orang tersebut. Karakter yang baik akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, dan sebaliknya karakter yang buruk akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Hari ini kita akan memperhatikan dan sekaligus merenungkan mengenai lidah dan perkataan yang terdapat di dalam kitab Amsal sebagai cermin untuk memperhatikan tentang perkataan-perkataan dan bagaimana kita menggunakan lidah kita. Yang pertama, lidah orang benar bagaikan perak pilihan, hati orang jahat sedikit nilainya. Amsal 10 ayat yang ke-20. Yang kedua, lancang mulut bagaikan pedang menusuk hati orang. Lidah orang berhikmat sebagai obat yang menyembuhkan. Amsal 12 ayat yang ke-18. Yang ketiga, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat yang keempat. Yang keempat, lidah orang yang berhikmat mengeluarkan pengetahuan. Mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Amsal 15 ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulut yang menyebabkan kebenaran tetap selamanya. Perkataan bohong bersifat sementara. Saudara kekasih Tuhan, melalui ayat-ayat di atas, sebaiknya membuat saya dan saudara, kita harus memikirkan secara mendalam khususnya mengenai perkataan-perkataan yang kita keluarkan, yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, dalam praktek kehidupan kita perlu untuk menjaga, kita perlu untuk mengendalikan perkataan-perkataan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seyogyanya tidak dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang najis, kata-kata yang cenderung untuk marah. Sebab apa? Sebab melalui perkataan orang dapat melihat dan menilai karakter kita. Saudara kekasih Tuhan, setiap orang bisa saja mengatakan bahwa ia berkuasa. Setiap orang bisa saja mengatakan bahwa ia menguasai dunia ini. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai dirinya sendiri, maka ia tetap sebagai seorang yang gagal. Kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita supaya apa yang kita katakan, supaya apa yang kita bicarakan, kita sampaikan melalui kata-kata kita kepada orang lain. Biarlah sesuatu yang menyejukkan, biarlah sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberi semangat, dorongan kepada setiap orang, bukan sebaliknya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu ini akan sungguh-sungguh kami lakukan, sehingga ketika kami melakukan komunikasi, pembicaraan dengan orang lain, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut ini sungguh-sungguh membangun, sungguh-sungguh memberikan pengetahuan yang baik, sungguh-sungguh nyata
dan mendorong orang sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.